Oke. Audionya gitu Pak. Ayo kuliah di Latan sama Shiro. Baik, selamat pagi Bapak Ibu beserta seluruh hadirin. Sebelum dimulai silahkan isi absensi terlebih dahulu di kolom chat ya. Diisi nama, institusi beserta status mahasiswa atau dosen. Dipersilakan. Baiklah, acara segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada koordinator perguruan tinggi Latan sama Shiro atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua STIE, STAI, STKIP, dan Direktur Akbid Latan sama Shiro, yang kami hormati kepada pemateri seminar hasil hibah penelitian, dosen pemula PDP, yang kami hormati reviewer, yang kami hormati seluruh dosen dan mahasiswa Latan sama Shiro, yang kami hormati program studi beserta jajaran, yang kami hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
bermanfaat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara seminar hasil hibah penelitian dosen pemula PDP STIE Latansa Masiro tahun 2020. Rangkas Bitung 10 September 2020. Salawat beserta salam tetap tercurah kepada Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua STIE Latansa Masiro sekaligus membuka acara. Yang terhormat Ibu Haja Zakiatun Nufus SEMM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kaprodi, Ibu Kaprodi, Bapak Wadir 1 Bidang Akademik, dan yang saya hormati seluruh sivitas akademika di STIE Latansa Masiro, para pemateri hibah, alhamdulillah yang sudah mendapatkan dan sudah terjaring dengan baik, bahwa pada hari ini insya Allah akan kita laksanakan hasil seminar hibah penelitian pada pemula ya, pada hibah penelitian pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi perguruan tinggi Latansa Masiro, terutama di STIE Latansa Masiro, alhamdulillah dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bulan September, tepatnya di tahun 2020, kami atas nama dan saya terutama Ketua STIE Latansa Masiro mengucapkan selamat kepada Bapak Rudianto dan Bu Is Azizah, salah satu dosen kita di STIE Latansa Masiro yang sudah menyelesaikan hibah penelitian untuk tahun 2020 ini. Mudah-mudahan ini memberikan atmosfer yang baik kepada seluruh rekan dosen, terutama di lingkungan STIE Latansa Masiro, bahwa sebetulnya hibah ini adalah merupakan salah satu instrumen mutlak ya, mutlakan, dan memang diperlukan oleh kita semua selaku dosen terutama untuk memperkaya khazanah pemikiran penelitian dan mempertajam serta menggali dan mengasah bagaimana suatu ilmu yang telah kita sama-sama peroleh bisa diaplikasikan, bisa di-sharing lebih lanjut ke tengah khalayak masyarakat pada umumnya. Dan khususnya saya menghimbau kepada seluruh dosen di jajaran STIE Latansa Masiro, baik pada prodi manajemen, akuntansi, dan pascasarjana, untuk terus menggali bakat, minat, serta kemampuan Bapak dan Ibu para dosen, yang tidak menutup kemungkinan mudah-mudahan STIE Latansa Masiro bisa memperoleh hibah lebih di tahun ini, dan mudah-mudahan dipermudah dan diperlancar, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi kekuasaan Allah jika kita sudah berusaha dan berikhtiar. Untuk para mahasiswa, ini ada merupakan khazanah keilmuan yang harus diperkaya dan tidak tabu terhadap hal-hal seperti ini, bahwa STIE akan terus memotivasi seluruh mahasiswa, baik pada prodi manajemen, akuntansi, pascasarjana, dan seluruh para dosen khususnya, bahwa ini adalah pembentukan suatu mental karakter yang kepada segi pendidikan, bahwa penelitian itu memang harus mutlak bagi kami selaku dosen, dan para mahasiswa silakan untuk bertanya banyak kepada para pemateri, karena di sini ada substansi yang memang harus semua kita ketahui, karena ilmu itu tidak cukup digali oleh di bangku kuliah terutama, tetapi pada lapangan, pada masyarakat itulah yang lebih murni memang harus dirasakan oleh semuanya. Akhirul kalam, selamat kepada Pak Rudi dan Ibu Is untuk terus menggali
dan didukung oleh seluruhnya para prodi untuk terus memotivasi seluruh para dosen sehingga kita memberikan kontribusi yang nyata di tengah masyarakat bahwa STIE keberadaan STIE Tansa Masyiro ini ada dan terus akan terus digali keilmuan para dosen dan itu dibutuhkan oleh para masyarakat khususnya di Provinsi Banten ya, terutama kita majukan bahwa hibah ini bukan hal yang sulit kalau kita memang ingin mempersulit dan sulit, tetapi kalau kita ingin mempermudah insya Allah mudah dan bisa kita realisasikan. Terima kasih atas MC yang telah mempersilahkan waktu saya dan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi untuk terus menggali ilmu ini dengan secara konsisten baik at home maupun dari media-media lain karena memang kita dalam keadaan kondisi yang memang semua live stream ya, artinya by Zoom dengan media-media WA lain, tetapi tetap STE terus harus berkembang, harus lebih survive lagi dan mengakomodir semua perubahan yang ada. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada selanjutnya. Materi yang pertama langsung saja mengenai peran kejenuhan dalam memediasi pengaruh lingkungan kerja dan beban kerja terhadap komitmen organisasi akuntan pendidik yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Rudianto MSI, kami persilahkan. Pak Rudi, mic-nya dibuka dulu. Pak Rudi, punten mic-nya dibuka. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Koordinator Perguruan Tinggi Latan Masyiro atau yang mewakili, kepada yang terhormat Ketua STIE Latan Masyiro Ibu Hajah Zakiatul Nufus SEMM, kepada yang terhormat Wakil Ketua beserta jajarannya, kepada yang terhormat reviewer kita Bapak Dr. Ade Jaya Sutisna SEMM dan Bapak Dr. Pangeran STMM CA CPA, serta kepada seluruh sivitas akademika dan kepada seluruh mahasiswa peserta undangan seminar hasil hibah PDP tahun anggaran 2020 yang berbahagia. Pertama, puji syukur kita diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan hibah PDP tahun ini dengan judul peran kejenuhan dalam memediasi pengaruh lingkungan kerja dan beban kerja terhadap komitmen organisasi akuntan pendidik. Penelitian ini dilatar belakangi dengan beberapa fenomena permasalahan, diantaranya khususnya di lingkungan Provinsi Banten, untuk dosen akuntansi atau akuntan pendidik ini di 18 prodi yang diamati ternyata masih rendahnya
dosen atau akuntan pendidik yang berjabatan fungsional guru besar. Bahkan lektor kepala pun hanya ada 3. Nah, keadaan ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang lemah, artinya tidak banyak dosen yang mau menetap dalam jangka panjang ketika dia sudah memenuhi jabatan-jabatan akademik yang cukup tinggi. Selain itu, beberapa hasil penelitian yang memberikan referensi bahwa komitmen ini dipandang penting dan memiliki keterkaitan dengan kejenuhan. Kejenuhan ini bahkan jarang sekali perguruan tinggi atau institusi pendidikan memperhatikan faktor-faktor yang terkait kejenuhan yang bisa berdampak terhadap komitmen organisasi seperti dinyatakan oleh Fogarty dan Lau. Demikian juga terkait dengan kompleksitas perguruan tinggi dalam menghadapi era global, era komersial, ini hendaknya memandang penting komitmen, karena komitmen ini akan memberikan kinerja yang bagus dalam jangka panjang. Dan ini banyak dikatakan bahwa komitmen ini ternyata cukup rendah di kalangan akuntan pendidik, karena tadi banyaknya tekanan baik secara administratif maupun akademik. Dari fenomena tersebut, maka peneliti membuat 5 perumusan masalah. Perumusan masalah ini terdiri dari 2 variabel endogen dan 2 variabel eksogen. Di mana pada akhirnya dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai faktor lingkungan kerja dan beban kerja yang memiliki hubungan dan pengaruhnya terhadap komitmen serta kejenuhan sebagai variabel yang memediasi dalam membentuk komitmen akuntan pendidik di Provinsi Banten. Kajian literasi yang sudah penulis lakukan menghasilkan 4 sintesis berdasarkan variabelnya, yaitu mengenai lingkungan kerja yang dinyatakan sebagai suatu keadaan yang disiapkan oleh lembaga atau institusi untuk membentuk budaya kerja yang kondusif, sehingga setiap orang yang berada di dalamnya mau menciptakan suatu efektivitas dalam bekerja. Indikator yang mengukur lingkungan kerja sendiri ada 5 indikator. Yang pertama adalah kesediaan dalam meningkatkan institusi. Yang kedua, merasa diakui dalam pekerjaannya. Yang ketiga adalah dukungan atas inisiatif baru yang diberikan oleh pimpinan atau institusi, dan adanya moral yang baik di antara staf dalam perguruan tinggi. Sedangkan beban kerja, peneliti memahami sebagai jumlah pekerjaan yang harus dilakukan dalam waktu tertentu yang dapat memberikan hasil yang dinikmati oleh seseorang, digunakan untuk mengejar tujuan karir dan untuk pengembangan diri secara profesional. Indikatornya dalam mengukur beban kerja dalam penelitian ini menggunakan beban administrasi, jumlah mahasiswa dan mahasiswa bimbingan, jumlah mahasiswa kuliah maksudnya. Yang ketiga adalah waktu untuk melakukan penelitian yang berkualitas, tingkat beban kerja, dan persyaratan kerja. Sedangkan kejenuhan dipahami sebagai suatu akumulasi hasil dari ketidakcocokan yang diterima oleh seseorang di lingkungan kerjanya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan secara fisik maupun emosional yang direfleksikan dengan perasaan lelah, tertekan, dan emosional. Indikatornya adalah gejala-gejala kejenuhan, tekanan kerja, kelelahan fisik dan emosional, frustasi, dan perasaan jenuh. Sedangkan sintesis yang keempat, yaitu komitmen, ini yang menjadi capaian dalam permasalahan ini, dipahami sebagai tingkat kepercayaan anggota organisasi atau akuntan pendidik dalam menerima nilai dan tujuan organisasi dalam jangka panjang, sehingga dia akan menetap, yang diukur dengan komitmennya, indikatornya, kepeduliannya, dedikasi, dan komitmen pada perguruan tinggi itu sendiri. Selanjutnya, kajian literatur tadi menjadikan
peneliti membuat model penelitiannya bahwa lingkungan kerja dan beban kerja ini berhubungan dan memberikan kontribusi terhadap kejenuhan serta komitmen. Dengan kejenuhan ini nanti akan diukur apakah kejenuhan ini mampu memediasi faktor-faktor lingkungan kerja dan beban kerja terhadap komitmen organisasi. Sehingga dapat dibuat keputusan sementara ada 5 hipotesis yang dihasilkan, yaitu lingkungan kerja berpengaruh negatif terhadap kejenuhan kerja pada akuntan pendidik di Provinsi Banten. Nah, ini hipotesis yang kita ambil dari kajian literatur. Artinya semakin baik lingkungan kerja akan menurunkan tingkat kejenuhan kerja. Nah, begitu juga sebaliknya, jika lingkungan kerjanya tidak baik, maka kejenuhannya akan semakin meningkat. Yang kedua adalah bahwa beban kerja berpengaruh negatif terhadap kejenuhan kerja. Jadi tingginya beban kerja akan merendahkan tingkat kejenuhan. Nah, ini hipotesis yang kami buatkan. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. Semakin tinggi, semakin baik lingkungan kerja, maka komitmen organisasi pun akan semakin meningkat atau semakin baik. Yang keempat, beban kerja berpengaruh negatif terhadap komitmen kerja. Semakin tinggi beban kerja, maka komitmen akan semakin turun. Sedangkan yang kelima adalah kejenuhan beban kerja terhadap berpengaruh negatif terhadap komitmen organisasi. Jadi menurut kajian secara logis, peneliti menyimpulkan bahwa kejenuhan kerja yang semakin tinggi ini akan berdampak negatif terhadap komitmen. Jadi makin tinggi kejenuhan, makin rendah komitmennya. Demikian juga sebaliknya. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh dosen akuntansi atau akuntan pendidik di Provinsi Banten dari 18 perguruan tinggi. Kemudian sampelnya menggunakan pervasive sampling, sehingga diperoleh sampel dengan data yang layak dianalisis keseluruhan adalah 232. Penelitian ini menggunakan instrumen, ada 4 instrumen tentunya yang digunakan. Yang pertama adalah lingkungan kerja dan beban kerja. Yang kedua beban kerja. Instrumen ini menggunakan skala Likert dengan opsi 1 sampai 5 dan ini menggunakan instrumen yang telah digunakan oleh Hudson dan Ecker. Sedangkan kejenuhan juga sama, menggunakan skala Likert dengan opsi 1 sampai 5. Instrumen ini mengadopsi instrumen yang telah digunakan oleh Knox tahun 2018 serta komitmen organisasi mengacu pada penelitian Herda pada tahun 2012. Penelitian ini menggunakan analisis dengan bantuan program LISREL 8.80 untuk menghasilkan hasil yang bisa dibahas dengan hasil output dalam bentuk Structural Equation Modeling atau SEM. Hasil dari data yang disebarkan melalui kuesioner dengan menggunakan Google Form, demografi tentang responden dihasilkan bahwa responden secara usia berada di rentang yang cukup matang, cukup mature, yaitu 35 tahun ke atas. Sedangkan yang lebih dari 45 tahun hanya 21,7%. Demikian juga dengan lama mengajar, ya. Lama mengajar, tapi masih banyak dosen yang muda, yaitu kurang dari 5 tahun dengan proporsi 47,8%. Jenis kelamin lebih dominan dosen berjenis kelamin laki-laki untuk akuntansi, sedangkan berdasarkan sertifikasinya masih banyak yang belum tersertifikasi, yaitu sekitar 43,5%, meskipun yang tersertifikasi sudah mencapai 56,5%. Deskripsi hasil penelitian berdasarkan min dan standar deviasi ini bisa kita lihat bahwa lingkungan kerja
itu memiliki nilai rata-rata yang terendah adalah LK1, ya, yaitu pada indikator pertama. Sedangkan beban kerja ada pada beban kerja indikator pertama juga. Yang ketiga KE, yang keempat adalah komitmen organisasi. Melalui analisis SEM, kami menghasilkan full model. Full modelnya bisa kita lihat bahwa dalam full model ini yang kita amati, estimasi awal ini kita mengamati apakah seluruh indikator-indikator itu mampu atau valid dan reliable dalam mengukur setiap variabelnya. Jika kita perhatikan untuk lingkungan kerja, yaitu terdiri dari 4 indikator, keempat indikator ini memiliki nilai koefisien korelasi yang lebih besar dari 0,6 dengan nilai T atau uji T-nya itu lebih dari 1,96 sehingga dapat kita nyatakan full model ini untuk variabel pertama kita bisa katakan dapat dilanjutkan. Nah, hal demikian juga bisa kita lakukan pada variabel beban kerja, kejenuhan, dan komitmen organisasi. Nah, kita melihat dari yang ini nilai koefisien korelasinya, nilai koefisien korelasi setiap indikator terhadap variabelnya, demikian juga nilai T hitung setiap indikator terhadap variabelnya yang lebih dari 1,96. Sehingga berdasarkan estimasi awal ini, maka analisis bisa dilakukan. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui apakah model ini memiliki kecocokan dengan data. Nah, ini tahapan dalam analisis SEM. Yang pertama harus menguji bagaimana kecocokan model dengan data, apakah data membentuk model secara baik atau tidak. Nah, ini struktur modelnya. Kalau tadi agak kecil, yang ini sudah agak besar sehingga kita bisa tahu bagaimana nilai koefisien lingkungan kerja terhadap kejenuhan adalah minus, yaitu min 0,35. Artinya kejenuhan itu dibentuk dikontribusi oleh lingkungan kerja dengan nilai koefisien korelasi sebesar minus 0,35 negatif. Sedangkan kejenuhan memiliki hubungan dengan beban kerja dengan tingkat hubungan sebesar minus 0,34. Demikian juga komitmen memiliki hubungan atau koefisien korelasi sebesar 0,24. Nah, yang ini positif. Lingkungan kerja memiliki hubungan yang positif, sedangkan beban kerja terhadap komitmen memiliki hubungan yang negatif, yaitu minus 0,02. Gambar yang sebelah kanan ini menunjukkan bagaimana T-value antar variabel, di mana T-value antar variabel ada 4 yang memenuhi kategori lebih besar daripada T-table, yaitu lingkungan kerja terhadap beban kerja, terhadap kejenuhan, beban kerja terhadap kejenuhan, lingkungan kerja terhadap komitmen. Sedangkan beban kerja terhadap komitmen tidak memilih kurang dari 1,96. Hasil kecocokan model, uji kecocokan model, kita bisa lihat beberapa indikator good of fitness-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 9 indikator yang digunakan. Ya, ini menurut referensi, minimal 9 indikator ini terdiri dari 3 ukuran, yaitu ukuran absolute fit, ukuran incremental fit, maaf ini salah mencatat, incremental fit, yang ketiga adalah ukuran parsimony fit. Nah, ini karena mengcopy belum diperbaiki, mohon maaf. Yang ini adalah incremental, yang ini adalah parsimony. Dari ke-9 indikator kesesuaian model,
ada 7 yang sudah kategori good fit, artinya model sudah dibentuk oleh data yang cukup baik. Sedangkan GFI Good Fit Index ini dalam keadaan marginal, ya, marginal fit. Demikian juga dengan AGFI, yaitu 0,85. Namun demikian, ini masih bisa kita toleransi untuk dilanjutkan sebagai pada tahap analisis berikutnya. Artinya model itu bersesuaian dengan data pembentuknya. Selanjutnya, selain model tadi mengalami kesesuaian terhadap datanya, kita harus meneliti lebih lanjut apakah setiap variabel dibentuk oleh indikator yang valid dan reliable. Maka uji selanjutnya kita menguji apakah valid dan reliable setiap indikatornya. Jika kita perhatikan, hasil penelitian ini menghasilkan bahwa lingkungan kerja nilai standar loading faktornya secara keseluruhan lebih dari 0,5. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator-indikator pembentuk lingkungan kerja dikatakan valid dalam membentuk variabel lingkungan kerja. Hal tersebut juga didukung dengan nilai T hitung yang lebih besar dari 1,96. Secara keseluruhan, maka indikator lingkungan kerja ini dikatakan valid. Tahap selanjutnya adalah indikator harus diukur apakah dia reliable dalam membentuk lingkungan kerja. Hasil konstruk reliability dengan persyaratan atau kriteria CR lebih besar atau sama dengan 0,7. Demikian juga varian ekstrak harus lebih besar dari 0,5. Ternyata lingkungan kerja memiliki konstruk reliability 0,93 sehingga dapat dikatakan lebih besar dari 0,7. Demikian juga dengan nilai varian ekstraktif yang lebih besar dari 0,5. Dalam hal ini kita dapat simpulkan bahwa indikator pembentuk lingkungan kerja secara keseluruhan adalah valid dan reliable. Sehingga bisa dikatakan data yang diperoleh berasal dari indikator yang sudah tepat, yaitu berdasarkan validitas dan reliabilitas. Hal tersebut juga sama pengujian pada variabel beban kerja, kejenuhan, dan komitmen, di mana secara keseluruhan hasilnya memenuhi prasyarat atau kriteria reliability dan validity. Sehingga kita bisa lakukan pengujian pada tahap selanjutnya. Analisis dapat dilanjutkan. Analisis selanjutnya kita akan menganalisis bagaimana struktur model pertama, di mana struktur model pertama ada 3 variabel, yaitu lingkungan kerja, beban kerja, terhadap kejenuhan. Jika kita lihat hasil berdasarkan standardized, nilai R-nya adalah negatif, artinya lingkungan kerja memiliki hubungan yang negatif terhadap kejenuhan. Demikian juga beban kerja memiliki nilai koefisien negatif. Artinya ada hubungan asimetri antara lingkungan kerja terhadap kejenuhan. Demikian juga hubungan asimetri antara beban kerja dengan kejenuhan. Hal ini dapat kita interpretasikan bahwa ketika lingkungan kerja itu baik, good, maka kejenuhan akan rendah, turun. Orang mungkin merasa nyaman. Demikian juga dengan beban kerja. Kalau beban kerjanya tinggi, kejenuhannya turun. Nah, ini hasil penelitian. Jadi mungkin juga karena responden kita ada di Provinsi Banten. Jadi kalau dosen itu banyak ngajar, dosen itu banyak bimbing,
dosen itu banyak kegiatan, seolah-olah nggak jenuh karena ada hal lain yang diterima, mungkin salary atau yang lainnya. Nah ini hasil data. Jadi yang kami ungkapkan adalah berdasarkan data, kan? Sehingga keduanya memiliki hubungan yang asimetri. Nah, berdasarkan T-value, keduanya memiliki pengaruh yang kuat karena keduanya lebih besar dari 1,96. Nah, jadi pada T-value ini kita tidak lihat komponen negatif, yang kita lihat hanya angkanya yang kita bandingkan dengan 1,96. Sehingga kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa lingkungan kerja dan beban kerja ini memiliki hubungan dan memiliki pengaruh terhadap kejenuhan. Nah, yang bersifat tadi pengaruhnya adalah negatif atau hubungannya adalah asimetri. Berdasarkan persamaan struktur model pertama, keduanya baik lingkungan kerja maupun beban kerja mampu berkontribusi secara bersama-sama sebesar 28%. Hanya 28%. Tentunya masih banyak variabel lain yang bisa berkontribusi terhadap komitmen, tidak hanya beban kerja dan lingkungan kerja. Namun penelitian ini hanya berdasarkan dua variabel bebas yang kami ajukan. Di struktur model kedua ini memasukkan variabel kejenuhan yang tadi sebagai variabel terikat. Di struktur kedua kita masukkan sebagai variabel bebas, sehingga variabel bebas menjadi 3. Ada lingkungan kerja, beban kerja, dan kejenuhan. Berdasarkan hasil analisis, kami menghasilkan bahwa lingkungan kerja ini memiliki hubungan yang positif terhadap komitmen sebesar 0,25 nilai koefisiennya. Demikian juga beban kerja itu menghasilkan negatif minus 0,02 ya, 0,02, dan kejenuhan minus 0,58. Dari ketiga ini kita bisa interpretasi bahwa makin tinggi, ini signifikan hubungan lingkungan kerja dengan komitmen organisasi signifikan positif, yang mengartikan bahwa makin baik lingkungan kerja ada di dalam institusi atau perguruan tinggi akan meningkatkan atau menumbuhkan komitmen akuntan pendidik. Jadi mereka merasa bahwa itu mereka bisa tahan lama, ya, bisa bertahan lama ketika lingkungan kerjanya itu dibangun. Sedangkan beban kerja berdasarkan hasil penelitian ini memiliki hubungan negatif, namun tidak signifikan, ya, namun tidak signifikan. Jadi beban kerja itu tidak signifikan dalam membentuk komitmen. Beban kerja itu tadi hanya signifikan dalam membentuk kejenuhan. Sedangkan komitmen dalam jangka panjang, orang kecapean mungkin. Karena beban kerja yang tinggi, administrasi, beban kerja tugas-tugas langsung dan lain sebagainya, penelitian, pengabdian dalam jangka panjang, justru kecenderungan komitmennya akan menurun. Tetapi hasil ini tidak signifikan. Nah, sedangkan kejenuhan itu memiliki hubungan yang asimetri dengan komitmen. Makin jenuh orang, semakin jenuh, kejenuhannya tinggi, maka komitmennya akan rendah. Jadi semakin tinggi kejenuhan, komitmen semakin rendah. Semakin rendah kejenuhan, komitmen akan semakin tinggi. Nah, maka ini nilainya signifikan, yaitu sebesar minus 0,58. Artinya apa? Maka dalam penelitian ini kami mengusulkan bagaimana kejenuhan sebagai peran mediasi sehingga dipandang penting oleh perguruan tinggi dalam mengelola kinerja dalam jangka panjang yang diartikan melalui komitmen organisasi. Demikian juga dengan nilai T. Nilai T secara keseluruhan ada 2 T yang signifikan, yaitu lingkungan kerja dengan nilai 4,09 berarti lebih dari 1,96 dan 7,97. Ini juga lebih dari 1,96 yaitu kejenuhan. Sedangkan beban kerja ini tidak. Artinya kita bisa katakan bahwa
nilai hubungan yang tidak signifikan menyebabkan pengaruh yang tidak signifikan. Artinya tidak ada pengaruh. Jadi dari gambar struktur model 2 kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa beban kerja ini tidak memiliki pengaruh. Beban kerja tidak memiliki pengaruh terhadap pembentukan komitmen. Karena komitmen sifatnya jangka panjang dan beban kerja itu sifatnya jangka pendek sebetulnya. Berdasarkan persamaannya, kita bisa lihat persamaan struktur model 2, ketiga variabel bebas, lingkungan kerja, beban kerja, dan kejenuhan, itu mampu berkontribusi dalam membentuk komitmen organisasi akuntan pendidik hanya sebesar 50%, yaitu dengan R-square 0,5. Ya, jadi hanya 50%. Artinya memang masih banyak faktor-faktor determinan ya, yang membentuk komitmen, tidak hanya lingkungan kerja dan beban kerja. Namun lagi-lagi keterbatasan dalam penelitian ini hanya mengkaji dua variabel bebas, yaitu lingkungan kerja dan beban kerja. Kemudian penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana efek langsung dan tidak langsung. Efek langsung dan tidak langsung. Artinya bagaimana lingkungan kerja memberikan efek, memberikan kontribusi terhadap yang pertama terhadap tingkat kejenuhan. Jika kita perhatikan, hasil penelitian ini menghasilkan bahwa lingkungan kerja memiliki kontribusi terhadap kejenuhan sebesar 4,67%, 14,67%. Nah, ini lingkungan kerja. Jadi ini cukup tinggi sebetulnya. Maka lingkungan kerja itu harus dijaga agar tidak menumbuhkan kejenuhan. Nah, kalau lingkungan kerja tidak berubah, maka kecenderungannya akan semakin meningkat. Nah, ini adalah total efek. Sedangkan efek langsung yang diberikan lingkungan kerja terhadap kejenuhan sebesar 12,96. Namun tidak langsung melalui beban kerja. Nah, jadi efek yang diberikan oleh lingkungan kerja melalui beban kerja sebesar 1,71%. Yang kedua adalah beban kerja. Beban kerja memiliki total efek sebesar 13,27% terhadap kejenuhan. Ini beban kerja memiliki efek terhadap kejenuhan. Jadi yang paling tinggi berarti lingkungan kerja. Ini lebih tinggi dalam membentuk atau memicu kejenuhan akuntan pendidik daripada beban kerja. Tadi dari hasil yang dieksplorasi tadi, bahwa beban kerja karena ada mungkin yang dihasilkan, tingginya beban kerja akan mendapatkan reward finansial sehingga akan cukup memberikan kontribusi. Tetapi yang lebih dominan adalah lingkungan kerja. Untuk model yang kedua, yaitu lingkungan kerja, beban kerja, dan kejenuhan, secara keseluruhan tadi kontribusinya adalah efeknya 0,5 atau 50%, tepatnya adalah 49,54%. Ini terdiri dari dikontribusi oleh lingkungan kerja, baik langsung tidak langsung sebesar 11,26%, dikontribusi oleh beban kerja. Nah, ini dikontribusi oleh beban kerja negatif ya. Justru dia mengurangi tingkat komitmen, yaitu minus 0,48%. Sedikit. Tetapi dikontribusi oleh kejenuhan itu sebesar 38,76%. Dari model 2 ini kita bisa tahu bahwa kontribusi yang paling dominan adalah kejenuhan. Jadi kejenuhan ini sangat penting. Maka di sini peran mediasi kejenuhan dalam membentuk komitmen ini sangat tinggi, yaitu sebesar 38,76%. Sedangkan sisanya adalah 0,5 atau 50%, tentunya ini yang dipengaruhi oleh variabel lain. Yang selanjutnya dalam penelitian lebih lanjut akan kita teliti faktor-faktor yang lainnya. Para reviewer yang terhormat,
hasil pengujian ini akhirnya bisa kita jadikan sebagai dasar dalam membuktikan hipotesis. Ya. Apakah hipotesis kelima hipotesis yang tadi kami ajukan bisa diterima atau ditolak? Secara keseluruhan, hipotesis diterima. 4 hipotesis diterima, yaitu hipotesis pertama, hipotesis kedua, hipotesis ketiga, dan hipotesis kelima. Hanya hipotesis yang keempat yang tidak terbukti. Nah, karena nilai korelasi yang tidak signifikan. Analisis secara keseluruhan kami bisa interpretasikan bahwa kejenuhan itu lebih dipengaruhi atau memiliki hubungan yang kuat dalam standardize ini kita terjemahkan sebagai hubungan yang kuat. Kejenuhan memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan kerja secara asimetri, berlawanan arah. Nah, semakin tinggi lingkungan kerja, semakin baik lingkungan kerja, maka kejenuhan menjadi semakin rendah dengan nilai koefisien min 0,35. Dan ini dibentuk oleh indikator moralitas yang baik yang diberikan oleh para staf. Jadi menurut responden, persepsi responden akuntan pendidik di wilayah Banten, ketika moralitas staf kita itu baik dalam melayani kinerja dosen, nah ini akan menjadikan lingkungan kerja yang kondusif, yang dampaknya dia dapat mengurangi kelelahan fisiknya dan emosional, nggak marah-marah. Ya, jadi kalau para staf itu baik, ya, mendukung kinerja dosen, nah ini disinyalir bahwa dia bisa mengurangi kelelahan fisik dan emosional, nggak marah-marah, walaupun di rumah sedikit bermasalah, tetapi sampai kantor orang senyum, dia serasa nggak lelah, dia nggak emosi. Demikian juga kejenuhan ini tadi berarti kita bisa simpulkan bahwa kejenuhan itu dibentuk secara optimal dengan moralitas staf yang baik. Sedangkan komitmen organisasi itu dibentuk secara kuat oleh kejenuhan, yaitu sebesar berhubungan kuat dengan kejenuhan sebesar minus 0,58, artinya hubungannya asimetri. Ini lebih besar dibandingkan dengan lingkungan kerja dan apalagi dibandingkan dengan beban kerja. Nah, apa yang menjadikan komitmen ini terbentuk secara kuat? Kita bisa katakan bahwa komitmen itu terbentuk kuat oleh kejenuhan, berhubungan kuat dengan kejenuhan berhubungan kuat dengan lingkungan kerja diprediksi atau dipersepsikan oleh moralitas yang baik, sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk membentuk komitmen, membentuk kepedulian, di dalam hal ini indikatornya adalah kepedulian akuntan pendidik terhadap perguruan tingginya. Bagaimana para akuntan memiliki kepedulian yang tinggi sehingga bisa membentuk komitmen yang tinggi, maka perguruan tinggi perlu mengambil satu kebijakan dalam hal perbaikan moralitas staf yang memberikan pelayanan baik terhadap kinerja dosen. Nah ini sehingga dari sini juga kita bisa tahu bahwa kejenuhan betul-betul mampu menjadi mediasi, terutama memediasi variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu komitmen organisasi. Nah ini pengaruhnya bisa kita lihat dari nilai T-nya, T value-nya. Nah, T value-nya yang tidak signifikan adalah beban kerja terhadap komitmen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 terbukti karena lebih besar dari 1,96 nilai T hitungnya.
H2 juga terbukti, H3 terbukti bahwa hipotesis diduga lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi itu terbukti. Sedangkan H4 tidak terbukti dan H5 atau hipotesis 5 adalah terbukti. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya sama seperti yang tadi sudah sampaikan. Kesimpulan ini mendukung beberapa peneliti, yaitu bagaimana lingkungan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejenuhan, itu mendukung penelitian Vesti, Brian, Litzer, dan Maslach, serta Sauvelli dan Pichers. Sedangkan untuk beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejenuhan, itu mendukung peneliti Matheson, Povleva, dan Avansi tahun 2018. Yang ketiga, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Ini mendukung satu penelitian yaitu Copier dan White pada tahun 2006. Yang keempat, beban kerja tidak berpengaruh signifikan. Nah, meskipun dalam kajian literatur penelitian dahulu kami menyampaikan beberapa yang memiliki pengaruh karena hasilnya bertolak belakang, namun ada penelitian yang kami rujuk, yaitu Maslach dan Jackson tahun 2009 serta Sauvelli et al. Tahun 2009. Yang terakhir, kejenuhan beban kerja berpengaruh negatif, ini juga mohon maaf, ini belum dimasukkan jurnal pendukungnya, nanti siap dimasukkan. Yang terhormat reviewer dan para hadirin, hasil temuan penelitian ini diantaranya adalah bahwa kami mampu menemukan kejenuhan kerja menjadi variabel mediasi secara parsial terhadap hubungan beban kerja terhadap komitmen. Namun tidak bisa memediasi full mediating. Sebetulnya ini full mediating ya. Nanti kita bisa discuss dengan para reviewer. Saya sedikit kurang konsen. Jadi sebetulnya full mediating. Karena keduanya jika kita lihat tadi berdasarkan data tadi, maaf kita kembalikan. Nah, berdasarkan data yang ini bahwa bahwa nilai koefisien kejenuhan terhadap komitmen itu lebih besar dibandingkan dengan lingkungan kerja terhadap komitmen dan beban kerja terhadap komitmen. Meskipun di sini lingkungan kerja itu memang hubungannya adalah positif, namun yang kita lihat dalam kajian statistik adalah besarnya angkanya. Positif negatif hanya menghasilkan sifat hubungannya. Maka hasil temuannya adalah kejenuhan ini mampu menjadi mediasi secara penuh untuk kedua variabel bebas, yaitu kejenuhan dan lingkungan kerja dan beban kerja. Temuan yang kedua adalah bahwa moralitas staf kerja perguruan tinggi yang baik dalam mendukung kinerja akuntan pendidik ini dapat menurunkan kelelahan emosi, kelelahan fisik para akuntan pendidik. Nah, ini penelitian ini maka kita justifikasi bahwa ini memiliki novelty karena mampu menghasilkan indikator yang bisa meningkatkan atau membentuk indikator komitmen organisasi, yaitu moralitas staf di perguruan tinggi yang baik. Implikasi manajerialnya ada 3. Ya, diharapkan yang pertama adalah ketua prodi akuntansi atau pimpinan lembaga perguruan tinggi ini harus memandang penting lingkungan kerja. Ya, jadi tadi moral staf itu memang kelihatannya sederhana, tetapi ini memberikan efek atau kontribusi yang cukup besar terhadap kinerja dosen. Dan dia juga menjadi multiplier effect karena dia berkaitan dengan para mahasiswa. Nah, artinya kinerja dosen juga memiliki capaian bagaimana mahasiswa merasa puas, dan ini juga berkaitan dengan para staf kita.
Sehingga harus ada kebijakan-kebijakan yang diterapkan berkaitan dengan penerapan etik dan moral para staf yang bagus, yang mendukung. Yang kedua adalah Ketua Prodi Akuntansi diharapkan memberikan keadilan dalam pendistribusian beban kerja. Ya. Nah, ini karena tadi beban kerja itu mampu mengkreat tingkat kejenuhan. Nah, beban kerja mampu membentuk atau berhubungan secara negatif terhadap kejenuhan. Jadi harus berimbang. Jadi walaupun tadi ada pengaruhnya, tetapi jangan diberikan maksudnya pembebanan yang terlalu tinggi. Karena kalau yang terlalu tinggi dalam jangka panjang komitmennya akan menurun. Ya. Artinya apa? Dosen diberikan proporsi yang optimal. Optimal di sini sesuai dan berimplikasi terhadap semangatnya dengan indikator tentunya kesejahteraan keluarga kan. Kadang-kadang ini yang enggak sampai ke sana. Nah, hasil ini harus dipandang penting karena tadi beban kerja ini secara real memberikan kontribusi finansial. Berarti dalam jangka pendek ini sangat nyata hasilnya. Meskipun dalam jangka panjang tadi berlawanan, berbeda. Yang ketiga adalah Ketua Prodi Akuntansi diharapkan dapat memahami pentingnya menjaga kejenuhan. Nah, jadi tidak hanya lingkungan yang diperhatikan, tetapi lingkungan yang seperti ini bagaimana terhadap kejenuhannya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Sehingga perlunya pengelolaan kembali, ya, perlunya kita membuat meta analisis atau matriks berkaitan dengan lingkungan kerja yang bisa meningkatkan atau menurunkan kejenuhan yang efeknya terhadap komitmen atau kinerja dalam jangka panjang. Tentunya penelitian ini memiliki keterbatasan dan rekomendasi. Keterbatasannya hanya 2 variabel determinan. Tentunya dalam penelitian ke depan tadi dua variabel ini hanya berkontribusi sebesar 28% terhadap kejenuhan. Berarti masih banyak faktor lain yang berdampak terhadap kejenuhan. Misalnya reward remunerasi dan pendidikan berkelanjutan atau yang lainnya. Demikian juga dengan data penelitian, skala data penelitian ini hanya bersifat provinsi. Selanjutnya mungkin kita bisa teliti dengan tingkat skala nasional sehingga akan memberikan justifikasi kesimpulan yang bersifat general secara umum. Demikian para reviewer, Ibu Ketua, para hadirin Sivitas Akademika, para mahasiswa yang dapat disampaikan dalam seminar hasil hibah PDP tahun anggaran 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tanggapan dari reviewer terhadap hasil paparan yang telah dipaparkan tadi selama 10 menit. Jadi per reviewer 5 menit untuk dapat mereviewer hasil tersebut. Yang terhormat langsung saja Bapak Dr. Paniran SEMM AKSI CPA dan Bapak Dr. Ade Jaya Sutisna MBA MM, kami persilakan. Terima kasih, Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas paparannya pada siang hari ini. Nah, tampak sukses dan semua dengan baik berjalannya. Nah, untuk saya selaku reviewer akan menanyakan 2 hal. Yang pertama, ini Pak, yang belum dipaparkan mungkin ada di data mungkin, tapi di dalam paparan penyaji tadi populasi tidak disebutkan berapa jumlah populasi di provinsi yang diteliti, sehingga menimbulkan sampel menjadi 232 dosen konsultan. Artinya itu yang pertama Pak, sehingga orang menganggap tiba-tiba ada 232, seperti apa formulanya, proporsinya bagaimana, itu yang pertama. Sehingga mendapatkan sampel yang rasional. Orang akan paham, tidak tanya lagi. Kemudian yang kedua, dalam uji validitas dan reliabilitas itu semuanya
positif, artinya semuanya memenuhi syarat bisa ditindaklanjuti. Ya. Tampaknya mungkin kalau orang awam, kalau orang tahu mungkin yang hitung bisa nggak tanya lagi, tapi bagaimana orang masyarakat awam tiba-tiba semua kok bisa dari sampel 232 menjadi positif, reliable, dan valid, bisa ditindaklanjuti. Nah itu barangkali penyaji mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Paniran. Berkaitan dengan populasi dan sampel, ini populasi kami adalah seluruh populasi penelitian ini adalah seluruh akuntan pendidik atau dosen akuntansi dari 18 universitas. Itu kami mohon maaf ini karena beda-beda filenya ada di desktop saya, jadi ini agak sulit ditampilkan di laptop ini. Tetapi dalam laporan kami mengidentifikasi seluruh dosen akuntansi di Provinsi Banten itu berjumlah 535. Nah, kemudian dengan menggunakan teknik purposive, ya, purposive sampling, kami mengarah 250 sampel sebetulnya. 250 sampel yang di-spread secara proporsional ke 535 dosen akuntansi. Jadi kalau di laporan yang sebenarnya, misalnya Sekolah Tinggi Ilmu Al-Khairiyah itu dari 6 dosen akuntansi hanya 3 yang dijadikan sampel. Kemudian ada misalnya Latan Samasiro itu ada 23. Nah dari 23 itu yang dijadikan sampel misalnya 11. Nah, dan seterusnya sehingga mencapai 250. Namun dari 250 ini tidak semua responden memiliki kelayakan data yang bisa dianalisis. Ada data-data yang cacat, ada yang tidak penuh dan lain sebagainya. Maka kita hilangkan data yang tidak lengkap tadi sehingga hanya 232 sampel atau responden. Nah, demikian Pak. Selanjutnya berkaitan dengan tadi bagaimana setiap indikator dan setiap indikator itu valid dan reliable. Kami menggunakan indikator yang sudah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Artinya mereka sudah melakukan uji validitas pra penggunaan kuesioner. Kami tidak menggunakan itu karena kami menggunakan instrumen yang sudah digunakan dalam penelitian-penelitian terakreditasi. Jadi ini base-nya adalah penelitian, bukan penelitian lokal, tetapi dari penelitian-penelitian internasional. Nah, kami gunakan itu. Nah, dia nyatakan bahwa instrumen telah diuji validitas dan reliabilitas sebelum digunakan, dan instrumen juga sama diuji untuk validitas dalam mengukur konstruk variabelnya. Sehingga berdasarkan data di lapangan yang kami peroleh ternyata menghasilkan nilai yang valid dan reliable. Nah, itu kesimpulannya begitu Pak Dr. Nah, karena hasil data di lapangan menunjukkan demikian. Nah, siap. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Rudi. Mudah-mudahan sukses selalu. Alhamdulillah, amin, amin. Terima kasih Bu Siti atas waktunya. Kami kembalikan. Selanjutnya Bapak Dr. Ade Jaya Sutisna, MBA MM, kami persilahkan. Siap, Pak Dokter. Siap.
Izin Pak Ade, mungkin klipnya dicabut aja coba. Nggak usah pakai headset coba. Ya. Kedengaran ya? Alhamdulillah. Silakan Pak Ade. Baik, Pak Rudi. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya atas doktornya yang diraih kemarin. Alhamdulillah. Terima kasih. Syukuran. Baik, secara umum saya barusan sudah menyimak ya secara seksama. Jadi setelah aturan itu mudah daripada jurnalnya Pak Rudi ini sudah memenuhi persyaratan imradnya ya. Nah, hanya saya ingin menusuk ya, mentilik kepada dalam risetnya ini ya. Sama menurut saya ini penulisan ini sangat berfungsi sekali buat kita ke depannya. Tetapi karena tadi dari pembawa acara jangan lebih dari 10 menit ya. Pak Haji Poniran aja dia menghabiskan banyak tuh ya. Jadi nanti saya tulis di reviewer aja ya di notanya dan kita diskusikan bersama. Terutama tadi dalam implikasi manajerialnya itu ya nanti harus diperbaiki. Bukan hanya tugas Kak Prodi itu Pak, nanti manajemen secara umum Pak. Sebab dalam kenyataannya Kak Prodinya mau misalnya. Kalau manajemennya secara umum tidak mau kan nggak jalan juga. Oh iya, ya benar. Siap. Ya nanti untuk tapi secara umum apa yang dipaparkan tadi memenuhi introduction-nya sudah masuk ya, metodenya juga sudah masuk, risalnya masuk, termasuk discussion-nya ini. Nah dalam discussion-nya nanti tolong ditambahi lagi karena ini melihat dari penelitiannya bahwa akan bisa diteliti kembali ya. Dan banyak hal-hal yang bisa kita bahas untuk selanjutnya. Jadi saya tidak panjang lebar, saya nanti akan saya paparkan atau tuangkan di dalam tulisan saya sebagai reviewer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, nanti akan diperbaiki implikasi manajerial yang lainnya. Ya, baik. Sebelum masuk pada materi selanjutnya, diingatkan kembali yang masih belum absen, dipersilahkan untuk absen di kolom chat ya. Untuk kolom chatnya diisi nama, kemudian institusi, dan statusnya mahasiswa atau dosen. Baik, selanjutnya langsung saja masuk pada materi kedua mengenai pengaruh pembiayaan, mudorobah, pembiayaan musyarakah, dan piutang murabahah terhadap return on assets atau ROA dan return on equity atau ROE pada Bank Syariah Mandiri BSM yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI periode 2016-2018 yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Uis Ajijah SEMM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bu Siti Nurhaliza sebagai MC untuk seminar hasil penelitian dosen pemula SDW Latan sama Siro tahun 2000. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian kami dari program penelitian dosen pemula untuk tahun anggaran 2020. Yang kami hormati Ketua STIE, para reviewer, peneliti serta peserta seminar hasil.
Untuk mempersingkat waktu, penelitian yang kami lakukan berjudul pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan syarokah dan piutang murabahah terhadap return on asset dan return on equity pada bank syariah mandiri BSR yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Kemudian anggota penelitiannya di Bapak Kurniawan Setiati untuk tahun pelaksanaan 2020. Baik. Latar belakang dari penelitian ini, bahwasanya lembaga keuangan khususnya perbankan ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Bank merupakan lembaga intermediasi bagi masyarakat yang membutuhkan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana. Peran intermediasi inilah yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian. Ketika penyaluran kredit menurun karena faktor kehati-hatian pihak bank, maka secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi pun di negara bersangkutan akan melambat. Karena biasanya untuk perbankan dengan sistem operasional syariah, faktor yang utama yang dikedepankan adalah faktor kehati-hatian. Tapi jika jumlah kredit meningkat, kemungkinan yang akan terjadi diantaranya perbankan akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi bagi negara. Bank juga akan mengalami kondisi ilikuid karena terlalu banyaknya dana yang terserap untuk pinjaman atau pembiayaan. Sehingga agar kelangsungan hidup bank syariah dapat terus berjalan, maka bank syariah harus dalam kondisi profitable. Akan sulit bagi pengelolaan dan operasional bank syariah jika kondisinya tidak dalam keadaan profitable. Dampaknya masyarakat atau para pemodal pun akan kehilangan kepercayaan. Kemampuan pengelolaan bank syariah dapat menghasilkan profit bagi bank syariah. Untuk mengoperasionalnya sendiri, operasi keuangan yang diperoleh bank syariah bisa dilakukan dengan menggunakan pengukuran diantaranya return on asset, ROA, dan juga return on equity atau ROE. Selain funding, dari perbankan juga ada lending. Produk lending dalam perbankan ini khususnya dengan sistem operasional syariah, diantaranya dan beberapa pembiayaan dengan penyertaan modal dengan sistem imbalan sistem menggunakan hasil. Produk pembiayaannya diantaranya dari pembiayaan murabahah dan pembiayaan syarokah. Selain produk penyertaan modal, ada juga penyaluran dana dengan mekanisme jual beli. Produknya diantaranya adalah piutang murabahah dengan imbalannya menggunakan margin panjang. Bagi bank syariah, baik memiliki risiko yang tinggi dalam kerugian, sebab dalam mekanisme bagi hasil yang dilakukan bukan hanya bagi bank saja, tetapi kerugian pun akan ditanggung bersama selama kerugiannya ditimbulkan atau disebabkan oleh pengelola. Sehingga dalam pembiayaan akan dapat menurunkan laba. Di sisi lain yang memberikan risiko yang kecil nanti oleh bank syariah. Beberapa alasan akan perubahan populer menurut Syamsuddin dalam Islam 2011 ini. Yang pertama dilihat dari sisi bank syariah. Ini untuk produk jangka pendek cukup memudahkan. Benefit dari markup ditentukan dan dikasihkan memberi ketidakpastian dan risiko pada sistem bagi hasil. Sedangkan dari sisi nasabahnya dalam perubahan menargetkan manajemen yang dicampurkan oleh bank syariah. Untuk tahapan penelitiannya sendiri, ini dari beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu pengumpulan referensi dan penyusunan proposal. Kemudian tahap pelaksanaan, ada pengumpulan data dan pengolahannya. Yang ketiga ada tahap laporan, penyusunan laporan penelitian.
publikasi karya ilmiah, yaitu melalui seminar, kemudian ada proceeding, pengembangan belajar dan jurnal. Untuk lokasi penelitian sendiri, penelitian ini dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia dengan mengambil objek perusahaan pencarian mandiri untuk periode 2016 sampai 2018. Untuk variabel yang diamati yang diukur ini ada 5 variabel, 3 variabel bebas independen. Yang pertama pembiayaan mudharabah untuk X1-nya, kemudian pembiayaan musyarakah X2-nya, dan hutang piutang S3-nya. Untuk variabel independennya, variabel pilihannya ada ROA atau return on asset untuk Y1 dan ROE atau return on equity untuk Y2. Ini model yang kami gunakan. Yang pertama pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap ROA secara parsial, ya, kemudian pembiayaan musyarakah terhadap ROA dan pengaruh piutang keuangan terhadap ROA. Kemudian masih secara parsial juga pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap ROE, pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap ROE, dan pengaruh piutang keuangan terhadap ROE. Secara simultannya pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang keuangan terhadap ROA, pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang keuangan terhadap ROE. Untuk teknik pengumpulan data sendiri, dalam penelitian ini digunakan metode dokumentasi dengan metode pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mengkaji dokumen channel syariat, terutama pengumpulan keuangan, kemudian dokumen-dokumen dari berbagai sumber, dan juga bahan-bahan lain yang diperlukan, diantaranya dari internet, ada jurnal, makalah, artikel, dan juga buku-buku referensi perpustakaan yang menunjang dalam penelitian ini. Untuk analisis datanya, yang kami gunakan adalah regresi dan bergambar. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank syariah mandiri yang misalnya tercantum di Bursa Efek Indonesia. Sampelnya sendiri adalah laporan keuangan bank syariah mandiri tahun 2016 sampai 2018. Kemudian untuk ujinya sendiri, uji klasik seperti adanya normalitas data, tidak terjadi multikolonialitas yang sempurna dan variabel bebas, tidak ada kata korelasi dan tidak terjadi hasil skenisitas. Kemudian uji statistik T dan uji statistik F dan juga koefisien determinasi. Ini untuk hasilnya, untuk uji normalitas data berdasarkan tabel yang tertera ini diperoleh nilai hasil untuk variabel pembiayaan mudharabah, kemudian variabel pembiayaan musyarakah dan piutang keuangan, semuanya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan misalnya keseluruhan datanya berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05, sehingga layak dilakukan penelitian. Untuk uji autokorelasi sendiri, untuk pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang keuangan terhadap return on asset atau ROA, ini berdasarkan tabel yang tertera menunjukkan bahwa angka dari hasilnya 0,527 dengan di atas ataupun di bawah min 2, kurang dari 0,527 dan kurang dari plus 2, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya tidak terjadi autokorelasi. Terhadap ROE atau return on equity-nya sama, tidak terjadi autokorelasi. Untuk uji multikolinialitasnya juga pembiayaan musyarakah dan piutang keuangan terhadap return on asset ini berdasarkan hasil uji multikolinialitas pada tabel yang tertera. Ini juga tidak terjadi multikolinialitas.
bisa dilihat dari untuk nilai PIF-nya lebih kecil dari 10, sedangkan nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 untuk semua variabel pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan piutang murabah. Untuk pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan piutang murabah terhadap tersebut yang terjadi. Selanjutnya untuk uji terus kedasitasnya ini bisa kita lihat di gambar, misalnya berdasarkan gambar hasil uji kedasitas titik yang terdapat pada tampilan ini menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada subjek dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya tidak terjadi heteroskedasisitas, baik pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan piutang murabah terhadap ROA maupun terhadap ROE-nya. Kemudian untuk regresi linier berganda, pengaruh pembiayaan musyarakah dan piutang murabah terhadap ROA, ini nilai konstantanya menunjukkan nilai sebesar nilai sebesar min 2,612. Ini dapat diartikan dengan adanya pembiayaan musyarakah dan piutang murabah nilai 0, maka ROA sebesar untuk nilai konstanta menunjukkan nilai sebesar min 2,612 dapat diartikan dengan adanya pembiayaan murabah, pembiayaan musyarakah dan piutang murabah memiliki nilai 0, maka ROA-nya sebesar min 2,612. Untuk nilai koefisien pembiayaan mudharabah ini bertanda positif 1,026, artinya bahwa apabila ditingkatkan satu pembiayaan mudharabah maka ROA-nya pun akan meningkat sebesar 1,026. Untuk nilai koefisien pembiayaan musyarakah ini bertanda negatif, yaitu min 3,508, artinya bahwa apabila penurunan satu pembiayaan musyarakah maka ROA akan menurun sebesar min 3,508. Untuk piutang murabah nilai koefisiennya bertanda positif, yaitu 4,827, artinya bahwa apabila ditingkatkan satu piutang murabah maka ROA-nya akan meningkat sebesar 4,827. Untuk pengaruh pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan piutang murabah terhadap ROE atau return on equity, ini nilai konstantanya menunjukkan nilai sebesar 32,550. Dapat diartikan dengan adanya pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan piutang murabah memiliki nilai 0, maka return on equity-nya sebesar min 32,550. Untuk nilai koefisien pembiayaan mudharabah bertanda positif, yaitu 1,412. Bila ditingkatkan satu pembiayaan mudharabah maka ROE-nya akan meningkat sebesar 1,412. Untuk nilai koefisien pembiayaan musyarakah bertanda negatif, yaitu 7,426. Artinya bahwa apabila penurunan satu pembiayaan musyarakah maka ROE-nya akan menurun sebesar 7,426. Untuk nilai koefisien piutang murabah bertanda positif, yaitu 6,068. Artinya bahwa apabila ditingkatkan satu piutang murabah maka ROE-nya akan meningkat sebesar 6,088. Untuk uji korelasinya sendiri, ini pengaruh pembiayaan musyarakah dan piutang murabah terhadap ROA atau return on asset berdasarkan tabel hasil uji koefisien korelasi. Bisa kita lihat nilai R-nya berada pada angka 0,710, sehingga dikatakan memiliki tingkat hubungan yang kuat karena terletak pada interval korelasi 0,60 sampai 0,799. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
variabel independen pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang murabahah terhadap variabel dependen ROA atau return on asset ini memiliki tingkat hubungan yang kuat. Sama halnya dengan pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang murabahah terhadap ROE, return on equity ini sama nilai korelasinya 0,705 ini berada pada interval korelasi pertemuan 0 sampai 0,79, artinya ini memiliki tingkat hubungan yang kuat. Untuk uji koefisien determinasi pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang murabahah terhadap return on aset berdasarkan tabel hasil perhitungan SPSS untuk menentukan besarnya koefisien determinasi antar variabel dependen pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang murabahah terhadap variabel independen ROA atau return on aset, yaitu bisa kita lihat bahwa nilai R square-nya yang terdapat pada tabel yaitu 0,504. Ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang murabahah sebesar 0,504 atau 50,4%, dan sisanya 49,6% ini dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian. Sedangkan untuk pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang murabahah terhadap ROE atau return on equity, ini bisa kita lihat bahwasanya R square-nya 0,496. Ini menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang murabahah sebesar 0,496 atau 49,6%. Sisanya 50,4% ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak termasuk dalam penelitian. Untuk uji hipotesisnya sendiri, uji hipotesis T atau secara parsialnya, pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang murabahah terhadap return on asset atau ROA berdasarkan perhitungan dalam tabel terhitung ini lebih kecil dari T tabel. Untuk pembiayaan mudharabahnya 1,050 lebih kecil dari T tabelnya 2,039 dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,301. Ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap return on asset. Untuk pembiayaan musyarakah, pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap return on asset ini kalau kita lihat dalam tabel hasil pengolahannya, bahwasanya T hitungnya pun sama lebih kecil dari T tabel, yaitu min 0,159. Untuk T tabelnya sendiri 2,039 dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,875. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tidak terdapat pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap return on asset. Untuk piutang murabahah pun sama karena hasilnya T hitungnya lebih kecil dari T tabel yaitu 1,596 dengan signifikansinya pun lebih besar dari 0,05 yaitu 0,120. Jadi untuk menjadi hipotesis secara parsial pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang murabahah terhadap return on asset ini tidak terdapat pengaruh. Kemudian untuk pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang murabahah terhadap ROE-nya masih secara parsial ini sama, kesimpulannya tidak terdapat pengaruh karena nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel dengan signifikansinya lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk uji hipotesis uji F-nya atau secara simultannya, pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang murabahah terhadap ROA ini bisa kita lihat dari tabel yang tertera. Nilai F hitungnya sebesar 10,833 dan nilai F tabelnya sebesar 2,89. Ini menunjukkan nilai F hitung
lebih besar dari nilai F tabel dengan signifikansi 0,00, maka dapat disimpulkan secara simultan pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang murabahah ini berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sama halnya dengan pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang murabahah terhadap ROE atau return on equity ini juga sama karena tabelnya lebih besar dari F hitung yaitu 10,514 dengan nilai signifikansi 0,00, maka dapat disimpulkan secara bersama-sama atau secara simultan pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang murabahah ini berpengaruh signifikan terhadap return on equity. Demikian yang dapat kami paparkan. Seminar hasil penelitian dosen pemula untuk tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada MC. Baik, selanjutnya langsung pada tanggapan reviewer terhadap hasil paparan. Yang terhormat Bapak Dr. Panilan, SEMM AKCA CPA, dan Bapak Dr. Jaya Sutisna, MBA MM, kami persilahkan. Terima kasih Bu Siti atas waktunya. Yang pertama, selamat kepada Ibu Tangguh yang dapat hibah. Dan tahun-tahun depan banyak yang mengikuti hibah dosen tersebut. Yang pertama yang saya tanggapi dalam secara umum, secara keseluruhan bagus dan sangat menarik karena judulnya ini ada 2 variabel eksogen, 3 variabel eksogen, 2 variabel endogen. Jadi ada Y-nya ada 2 di situ, sehingga mungkin dari LLDP, wah ini menarik, ini Y2 ini apa aja yang akan dihasilkan. Mungkin seperti itu, jadi sangat kekinian judulnya, jadi yang menarik. Yang saya akan tanggapi adalah yang pertama variabelnya Y yang endogen itu tidak saling berpengaruh di sana. Jadi sendiri-sendiri di dalam gambarnya. Apa itu mungkin minta Bu Is menjelaskan seperti apa sesungguhnya, apa mungkin di data yang tidak tercantum sekarang mungkin ada di sana. Yang kedua di variabel eksogen yaitu X1, X2, X3. Logikanya karena ini pembiayaan kan mestinya ada kolektibilitas, persentase macet atau lancar gitu. Pengaruhnya terhadap ROA atau ROE. Saya di sini kami belum lihat mungkin ada di data. Yang ketiga adalah uji F yang ada hasilnya, yaitu koefisien determinan sudah masuk, kemudian ANOVA juga ada masuk, tapi dalam kerangka pemikiran atau gambar kerangka berpikir itu tidak tampak uji F-nya, Bu. Misalnya secara X1, X2, X3 berpengaruh secara simultannya, itu nggak tergambar, sehingga nanti mohon barangkali itu perlu nggak dikasih kerangka berpikir X1, X2, dan X3 secara simultan berpengaruh atau tidak terhadap ROA dan ROE. Terima kasih. Itu Bu Siti atas waktunya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk reviewer selanjutnya oleh Bapak Dr. Ade Jaya Sutisna, MBA MM, kami persilahkan. Coba kayak gitu ya.
Dipersilakan langsung saja untuk Bapak Dr. Ade Jaya Sutisna, MBA MM, kami persilahkan. Sepertinya beliau jaringannya off deh, Pak Ade, Prof. Ade. Putus sepertinya jaringannya Prof. Ade, Ibu Siti. Ditunggu aja apa gimana? Boys, gimana? Pak Poniran mungkin. Boleh tambahan dari Pak Paniran? Ya Bu, terima kasih. Itu saran bagi reviewer kepada peneliti bahwa nanti untuk melengkapi gambarnya sebaiknya dikasih hipotesis model yang digunakan. Misalnya kalau ROA kan hanya panah dari atas itu X1, X2, dan X3 itu dikasih panah terhadap ROA yang pertama. Yang kedua, kemudian X1, X2, X3 dikasih panah terhadap ROE. Artinya masing-masing sendiri-sendiri. Sehingga hipotesis termasuk dari 5 variabel itu yang ROA yang secara bersama-sama H berapa yang berpengaruh atau tidak berpengaruh. Kemudian yang begitu juga yang di ROE itu kalau dikasih H, misalnya kalau di atas misalnya H4, mungkin di ROE H5. Sehingga hipotesis H5 ditolak atau diterima. Begitu, Bu, tambahannya. Terima kasih, Bu Siti. Itu tambahannya. Ibu Siti mic-nya belum dibuka. Sudah cukup ya, Luis, apa gimana? Ya, nanti akan diperbaiki. Terima kasih saran dan koreksinya nanti akan kami perbaiki. Ya, itu memang untuk model juga seharusnya biar akan membacanya ya harusnya dikasih exercise atau 1, 2, 3 dan seterusnya. Terima kasih Pak Paniran masukannya. Sama-sama, Bu Luis, mudah-mudahan sukses. Dapat lagi tahun depan. Amin. Semangat untuk yang lain. Ya. Baik, kita masuk pada sesi foto bersama karena acara sudah selesai. Kita foto bersama dulu baru ditutup acara ini. Silahkan dibuka semua videonya. Videonya silahkan dibuka. Sudah siap, nanti saya mulai. Bentar Ibu, masih ada yang belum. Silakan Ibu Siti. Ya, boleh dipersilahkan. Sesi 1. Sesi 1 terlebih dahulu. Sudah semuanya? Masih banyak yang belum dibuka videonya? Ya, sudah siap? Baik, 1, 2, 3. Ibu. Bentar. Oke, sesi 2. Sesi 2, siap-siap. Hitungan 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Oke, selanjutnya sesi 3. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, cukup Ibu.
Sesi 4, siap-siap. 1, 2, 3. Sudah semua, Ibu. Ya. Udah semua, Pak? Sudah ya? semua. Sampai sesi Sudah 4. semua. Baik, terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti acara ini. Setelah selesai acara seminar hasil hibah penelitian dosen pemula PDP STIE Latan Sama Siro tahun 2020, Rangkas Bitung 10 September 2020. Sebelum kita menutup acara ini, mari bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Penan, terima kasih Bu Siti, terima kasih Pak Yuli, terima kasih Pak Ade, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Bu Is, terima kasih Pak Rudi, terima kasih Bu Siti, semoga sukses selalu, terus dapat ditindaklanjuti. Terima kasih Bu Ketua. Ya, berarti terus